Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahada Nafiza dengan NIM 10 20 82 40 0079 dari kelas S1 TI 08B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Design of Radiation Therapy Problem. Materi ini diadaptasi dari buku Introduction to Operational Research karya Frederick Hiller dan Gerald J. Lieberman. Topik ini sangat menarik karena merupakan contoh nyata bagaimana metode linear programming atau LP dapat diterapkan dalam bidang kesehatan, khususnya pada perancangan terapi radiasi bagi pasien kanker. Kasus ini berawal dari seorang pasien bernama Mary yang didiagnosis menderita kanker kandung kemih stadium lanjut. Dalam pengobatannya, Mary akan menerima terapi radiasi. Terapi ini menggunakan sinar radiasi eksternal yang diarahkan ke tubuh pasien untuk membunuh sel kanker. Tantangannya adalah sinar radiasi tidak hanya mengenai jaringan kanker, tetapi juga mengenai jaringan sehat. Maka dari itu, dosis yang diberikan harus cukup untuk membunuh sel kanker, namun seminimal mungkin merusak jaringan sehat di sekitarnya. Disinilah peran optimasi sangat penting, yaitu bagaimana menentukan kombinasi sinar dan intensitasnya yang paling efektif. Permasalahan ini kita ubah menjadi model linear programming. Kita definisikan X1 dosis pada titik masuk sinar pertama dalam kilorats, X2 dosis pada titik masuk sinar kedua. Fungsi objektif kita adalah meminimalkan total dosis yang diserap jaringan sehat. Minimalkan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Kemudian pembatasnya 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari 7, yaitu batas maksimal jaringan sehat. Lalu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Yaitu dosis minimum pada tumor utama. Lalu 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari 6, dosis minimum pada daerah sekitar tumor. Serta X1, X2 lebih dari 0. Dengan model ini, kita bisa menentukan dosis terbaik untuk pasien Mary. Lanjut pada slide 4 bentuk standar linear programming, yaitu langkah selanjutnya kita ubah pembatas ke bentuk standar persamaan. Untuk pembatas pertama yang bertipe kurang dari, kita tambahkan variabel, yaitu X3. Untuk pembatas kedua, karena bentuknya sudah sama dengan, kita tambahkan artificial variable, yaitu X5. Untuk pembatas ketiga yang bertipe lebih dari, kita kurangi dengan surplus variabel X4 dan tambahkan artificial variable X6. Untuk selanjutnya, sehingga bentuk standarnya menjadi minimalkan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7. 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 sama dengan 6. X1, X2, X3, X4 lebih dari 0. Lanjut bentuk kanonik. Karena ada artificial variable, maka kita perlu menggunakan metode Big N. Fungsi objektif diperbarui menjadi minimalkan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah N
X5 ditambah MX6, di mana M adalah bilangan positif yang sangat besar. Tujuannya adalah membuat X5 dan X6 ditekan menuju 0 agar kita mendapatkan solusi fleksibel tanpa artificial variable. Pada iterasi pertama, kita masuk ke tahap perhitungan dengan metode simplex. Basis awal adalah X3, X5, dan X6. Kita hitung nilai Z kurang C untuk semua variabel. Dari perhitungan, kita tentukan variabel mana yang masuk ke basis atau entering variabel dan mana yang keluar dari basis atau leaving variabel. Kemudian kita lakukan pivoting untuk memperbarui tabel simplex. Pada tahap ini kita baru mendapatkan solusi awal, belum yang optimal. Selanjutnya kita masuk ke iterasi kedua. Langkah-langkahnya sama, tentukan variabel masuk, variabel keluar, lalu lakukan pivoting. Kita perhatikan bagaimana nilai fungsi objektif mulai mengecil, yang berarti kita semakin dekat ke solusi optimal. Artificial variable juga mulai berkurang nilainya, mendekati 0. Pada iterasi ketiga, kita sudah sampai pada titik optimal. Diperoleh X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8. Artinya, dosis optimal diberikan sepenuhnya melalui BEM1 sebanyak 12 kRAT, sedangkan BEM2 tidak digunakan. Nilai Z sebesar 4,8 menunjukkan total dosis minimal yang diserap oleh jaringan sehat. Dengan ini, tujuan pengobatan tercapai, yaitu dosis cukup tinggi untuk tumor, tetapi kerusakan jaringan sehat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, pendekatan linear programming membantu kita untuk menentukan kombinasi intensitas sinar radiasi yang optimal, lalu memenuhi batasan dosis pada tumor dan jaringan sehat, dan meminimalkan dampak samping terapi radiasi. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknik optimasi matematis dapat mendukung pengambilan keputusan klinis di dunia nyata. Demikian presentasi saya mengenai design of radiation therapy problem. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.